Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat pompa filter air kolam secara sederhana. Tentunya dari bahan-bahan tersedia dan bahan-bahan bekas di sekitar kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun demi kemajuan channel ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pompa filter air kolam ini dibuat secara sederhana dengan menggunakan alat-alat dan bahan sederhana pula. Tentunya yang paling penting di sini adalah pompa kolam ikan itu tersendiri, atau dapat pula digunakan pompa akuarium, tergantung kebutuhan dan tergantung ukuran dari kolam. Di sini saya menggunakan kaleng bekas cat ukuran 20 kg sebagai tabung untuk menyaring dan untuk memfilter air kolam. Kemudian sedikit saya modifikasi dengan memberikan dua output ke kebun dan output air bersih kembali ke kolam. Adapun bahan-bahan perfilteran itu sendiri terdiri dari busa, spon, batu zeolit, arang, pasir, dan kain flanel. Tentunya ini sangat mudah dan bisa dirakit di rumah. Dan yang terpenting kita tahu bagaimana prinsip dan cara kerja pompa filter air kolam ini. Berikut akan saya jelaskan bagaimana prinsip kerja pompa filter air kolam ini. Berikut prinsip kerjanya, kita bisa mengamati dari poin 1 sampai dengan poin 5, terdiri dari satu buah input dan memiliki dua buah output. Kaleng cat yang kita gunakan, kita modifikasi sedemikian rupa, di mana air kolam yang kotor akan masuk ke dalam tabung cat dan difilter hingga menjadi air yang bersih, yang akan keluar melalui output pertama menuju kembali ke dalam kolam. Adapun sisa limbah dan sisa air kotor yang terdapat dalam tabung akan keluar melalui output kedua untuk penyiraman tanaman. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam sistem pemfilteran diantaranya adalah busa atau spon, kain flanel, arang, pasir silika, dan batu zeolit. Adapun kegunaan dari bahan-bahan tersebut adalah busa atau spon digunakan untuk menyaring air, arang digunakan untuk menghilangkan bau, menjernihkan, serta menyerap asam. Pasir silika digunakan untuk menyerap endapan lumpur dan mengikat kotoran. Ada pula batu zeolit kita gunakan untuk mengikat zat-zat logam yang terlarut serta membunuh bakteri pada air. Keseluruhan dari bahan-bahan tersebut kita tuang dan kita susun ke dalam tabung berdasarkan dari prinsip kerjanya masing-masing dan dapat kita lihat melalui bagan yang telah kita tampilkan sebelumnya.
Setelah semuanya selesai kita susun dan kita rakit, maka kini tibalah saat penguji cobaan. Adapun pompa yang kita gunakan merupakan jenis pompa celup atau pompa kolam yang kita sesuaikan dengan ukuran kolam dan sesuaikan dengan kebutuhan dari kolam. Pompa ini akan menyedot kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam dan yang terlarut di dalam air. Kemudian, pompa kita hubungkan dengan selang masuk ke dalam input tabung. Di sini bisa kita lihat air yang dapat diserap oleh pompa cukup deras dan masuk melalui input ke bagian dasar tabung. Di sana, kotoran dan limbah akan mengendap di bagian bawah, kemudian secara bertahap akan disaring melewati spon, busa, arang, pasir, flanel, batu zeolit, dan akhirnya akan keluar melalui dua output. Output pertama mengandung air bersih yang akan kembali ke dalam kolam. Di sini kita bisa melihat output pertama yang kita bangun dan kita modifikasi menggunakan pipa dan sambungan pipa, membawa air bersih kembali ke dalam kolam. Ada pula output kedua yang nanti kita gunakan sebagai penyiraman air untuk langsung ke kebun, di mana air yang digunakan merupakan air limbah beserta kotoran yang terendap di bagian bawah. Berikut ini output kedua yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan, berisi air limbah dan endapan kotoran yang berada di dalam kolam. Air inilah yang kita gunakan sewaktu-waktu untuk menyiram tanaman di kebun. Maka prinsip pompa portable ini adalah ramah lingkungan. Demikian tutorial cara merakit pompa filter kolam ikan portable secara sederhana. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Saksikan video-video kita berikutnya, dan terima kasih. Wassalam.